Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang sahabat Multatuli bersama Kodim 0603 Lebak. Selamat datang di talk show Multatuli hari ini dengan tema Bersama Rakyat Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat. Ya, telah hadir di studio kami ramai sekali sahabat Multatuli, narasumber yang luar biasa tentunya dari Kodim 0603 Lebak, Bapak Letkol Infantri Igede Mahendra Subrata. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Biar agak deg-degan ya dikeroyok seperti ini. Dan bagaimana Pak? Selamat datang di studio kami meskipun mungil kecil ya. Tapi semoga nyaman. Iya. Dan hadir juga bersama kita ada Bapak Haji Dade. Iya, Bapak Haji Dadeyan Apriandi. Beliau adalah selaku PLT Kadis PUPR Kabupaten Lebak. Dan Bapak Irfan Suyatupika. Iya, dan beliau adalah Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Dan selamat siang nih Pak Kadis berdua ya. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu. Dan tentunya selamat siang juga dan terima kasih kami sudah mengundang, sudah bisa hadir di studionya Multatuli FM. Dan tentunya sahabat Multatuli akan ada program apa yang akan kita bahas untuk kali ini. Hadir juga bersama kita perwakilan penerima manfaat. Ini ada dari Desa Sukarame dengan Bapak Asep Sahrudin. Terima kasih Pak sudah hadir. Oke. Dan tentunya sahabat Multatuli juga bisa untuk mendengarkan siaran kami secara live streaming di TikTok di @multatuli_fm dan juga YouTube dan juga Instagram tentunya. Silakan untuk sahabat Multatuli. Dan bukan itu saja, di radio analog juga kami bisa diakses ya tentunya. Oke, nah sekarang kita mulai nih ya sahabat Multatuli. Sudah ada Pak Dandim, Pak Kadis dari PUPR dan juga dari LH Lingkungan Hidup dan juga ada dari Bapak Asep Sahrudin dari Desa Sukarame. Oh, ada Bapak juga dua. Oke, Bapak. Punten Bapak dari mana Bapak? Margajaya, Bu. Dari Margajaya. Luar biasa sudah datang ke sini. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Pak Dandim, ini aku sedikit sudah melihat ya beberapa hal dari skrip yang dikirimkan dan ternyata Bapak di sini ada ingin mensosialisasikan program unggulan dari Kepala Staf Angkatan Darat yang beberapa tahun ini mungkin lebih condong membantu wilayah-wilayah yang tentunya sangat membutuhkan ya Pak ya. Nah, seperti pembangunan jembatan Garuda, kemudian program manunggal air dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak Dandim, apakah dari program tersebut mana saja yang diselenggarakan di wilayah Kodim 0603 Lebak ini? Baik, terima kasih Mbak ya. Apa-apa yang menjadi pertanyaan tadi tentunya saya dasari dulu dengan Undang-Undang TNI tahun 2005 nomor 3 tahun 2025, di mana salah satu tugas TNI itu adalah melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di operasi militer selain perang itu ada 14 tugas. Salah satu diantaranya adalah pendampingan TNI kepada pemerintah daerah, salah satunya. Dan kebetulan kami bertugas di Kabupaten Lebak, khususnya di Kabupaten Lebak, beberapa program unggulan Bapak Kasat yang kita laksanakan pendampingan maupun kita laksanakan secara langsung adalah salah satunya adalah TNI Manunggal dengan Air. Kemudian TNI Manunggal dengan Air juga dilanjutkan juga dengan kegiatan Rutilahu, kemudian kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan jembatan Garuda tadi, pendampingan terhadap Dinas Koperasi yang kerjasama dengan Dinas Pangan juga kita laksanakan. Dan beberapa program yang dilaksanakan berhubungan dengan dinas terkait, salah satunya juga dengan ketahanan pangan. Saya kira itu Mbak, apa ya khususnya kita lakukan di Kabupaten Lebak. Oke, dan salah satunya mungkin yang tadi disampaikan adalah ini dalam rangka peran TNI untuk bersama masyarakat, bersama-sama membangun daerah ya. Betul. Dan tentunya untuk Kodim sendiri ya, untuk di Kodim sendiri yang tentunya dipimpin oleh Pak Dandim ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya sahabat Multatuli. Oke, sekali lagi selamat datang Bapak-bapak narasumber kita. Dan coba nih aku mau sedikit ya sahabat Multatuli. Tadi yang disebutkan adalah program Manunggal Air. Ini menjadi salah satu hal yang menarik karena daerah kita, Kabupaten Lebak, ini sedang dilanda kekeringan, Pak. Betul. Ya, bisa dijelaskan mungkin yang dimaksud dengan program Manunggal Air itu sendiri secara spesifik. Jadi program Manunggal Air itu, Mbak, sebenarnya ini bentuk kepedulian TNI ya, khususnya TNI Angkatan Darat.
Itu ada dua, Mbak. Yang pertama adalah air untuk kebutuhan air bersih. Kemudian yang kedua itu air untuk pendampingan untuk irigasi. Betul. Nah, untuk yang air bersih itu langsung dilaksanakan pelaksanaan dengan mendukung sumur bor. Nah, sumur bor itu pun ada beberapa kegiatan, Mbak. Sebenarnya ada juga yang di kegiatan didampingi di kegiatan karya skala besar. Ada juga khusus tersendiri dengan langsung pelaksanaan menerima laporan dari masyarakat. Laporan masyarakat kita laporkan, koordinasi dengan pemerintah daerah, kita konsulkan dengan pemerintah daerah, kemudian kita laporkan dan lanjut dilaksanakan pembangunan ketika itu memang dilaksanakan urgensi untuk langsung dibangun. Kemudian ada juga yang memang insidental kita langsung laksanakan kerjasama dengan BPBD, kemudian kerjasama dengan Polri, kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Itu kalau kita direct action, Pak. Artinya seperti permohonan terhadap kebutuhan air bersih yang langsung kita laksanakan pengiriman. Kebetulan kita ada mobil tangki, Mbak. Jadi langsung kita laksanakan pengiriman. Oke, dan itu sudah dilakukan sedemikian rupa ya untuk mengatasi kemarau di Kabupaten Lebak ini. Dan sebetulnya yang menjadi penasaran kita apa sebetulnya Pak Dandim yang sudah dicapai di wilayah Kabupaten Lebak mengenai program Manunggal Air ini? Kalau boleh saya breakdown, Mbak, kalau Manunggal Air di Sajira sudah pernah dibangun 5 sumur bor. Kemudian sepanjang 3 bulan terakhir kita juga sudah membangun 6 sumur bor yang tersebar, Mbak, ya, yang tersebar di wilayah. Kemudian ke depan juga di TMMD yang insya Allah kita laksanakan di bulan Oktober, Mbak, itu kita juga ada 5 sumur bor lagi. Dan sumur bor ini tentunya kita utamakan prioritas bagi yang tempat-tempat memang sangat membutuhkan. Sejauh ini seperti itu. Nah, ini juga kebetulan nih karena ada Bapak Kadis kita dari LH. Pak, ini kan warga masyarakat Dinas PUPS. Maaf, dari saya ke Dinas LH dulu, Bapak. Dan kebetulan kan memang di Kabupaten Lembang banyak daerah-daerah yang terjadi kekeringan ya, Bapak. Nah, kolaborasi yang dilakukan nih antara Kodim dengan LH sejauh ini bagaimana? Untuk mengatasi kekeringan kalau berkaitan dengan air bersih sama air minum nanti ada di Pak Kadis PUPR. Oke, baik. Ada di program air minum ya Pak Kadis. Nah, kalau untuk di LH itu masuknya nanti ke arah vegetasi lingkungannya. Ke arah vegetasi lingkungannya itu terkait masalah tutupan lahan. Baik. Nah, terkait masalah penanaman pohon. Karena menurut data status lingkungan hidup daerah di tahun 2025 itu sekitar 36% luas wilayah di Kabupaten Lebak itu 36%-nya di lahan kritis. Untuk daerah Cimarga itu di 963 hektar lahan kritisnya. Jadi dengan programnya Pak Dandim tadi langsung masuk ke penanaman pohon. Pak Dandim izin Betul Pak. Kami tentunya berterima kasih atas program yang dilaksanakan oleh Kodim dengan masyarakat di Cimarga terkait masalah penanam pohon ini. Jadi karena emang berhubungan dengan air, penanaman pohon itu tentunya dengan menanam pohon nantinya air hujan yang jatuh itu tidak langsung, jadi terserap dulu oleh akar tanaman sehingga akan menyimpan air. Nah, begitu mungkin terkait masalah dihubungkannya air dengan penanaman pohon. Oke, jadi memang berkesinambungan ya Pak. Nah, untuk yang tadi sudah disampaikan Pak mengenai Manunggal Air dari PUPR sendiri mungkin mengenai program Manunggal Air. Baik, terima kasih Bu. Jadi kebetulan di Dinas PUPR itu ada beberapa bidang Bu. Itu diantaranya ada bidang Bina Marga, kemudian Cipta Karya, Tata Ruang, SDA, kemudian sama Bina Konstruksi. Nah, untuk terkait dengan air, ini untuk air minum ya tentunya kan itu kan ya. Di kami kebetulan hampir sepanjang tahun itu sepertinya sudah menjadi tugas rutin kami kan itu kan ya.
untuk air minum, dan kebetulan di tahun sekarang ada SPAM, jadi sistem untuk pengelolaan air minum ya. Nah di situ untuk SPAM ini ya itu jadi di bidang Cipta Karya itu kami menyediakan pompa air tanah kan itu kan ya, air tanah, kemudian ditampung ke turun kan itu kan ya, kemudian baru dialirkan ke masing-masing sambungan rumah masing-masing kan. Oke. Itu jadi itu menjadi tugas rutin kami tentunya Bu. Nah, itu cuma menjadi salah satu cara mungkin ya dari pemerintah lah tanda kutip, pemerintah daerah untuk mengatasi kemarau, dan tentu saja berkolaborasi dengan pihak Kodim ya Pak ya, dengan Bapak. Oke. Kita kembali sebelum ke Bapak ya, ke Bapak Kepala Desa ya, saya sebut Kepala Desa, dan sebentar kita ke Pak Dandim dulu. Pak, sebetulnya yang ingin juga menjadi perhatian, mungkin jadi pertanyaan, bagaimana peran Kodim dan Babinsa dalam pelaksanaan program Manunggal Air ini? Oke. Sebenarnya Babinsa itu adalah di ujung tombaknya kami, Mbak. Betul. Kalau di Kodim itu teritorial, mata dan telinga kami itu Babinsa. Dan Babinsa itu sangat dekat dengan masyarakat. Seyogianya bisa satu desa satu Babinsa, pasti itu adalah nomor yang ideal. Tapi dengan keterbatasan kita, meskipun Babinsa kita jumlahnya tidak terlalu ideal sesuai dengan jumlah desa, namun mereka masih bisa mengcover. Nah, pada saat pelaksanaan tugasnya, tentunya mereka pasti akan menerima keluhan, laporan. Terlepas dari perangkat desa yang sudah ada, tentunya mereka berkoordinasi di desa, saling urun rembuk lah Mbak ya bahasanya. Nah, air di sini memang itu banyak sekali program pemerintah. Yang kita laksanakan sekarang adalah Babinsa ini menerima laporan. Setelah laporan itu kami himpun, kami juga bersinergi dengan data kami laporkan kepada pemerintah daerah juga. Dari situ kita pilah-pilah Mbak, mana yang mungkin akan kami laksanakan pembangunan, kemudian mana juga yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun di sini Babinsa akan lebih detail Mbak dapat informasinya, dan reaksinya pun ke kami harapannya lebih cepat, sehingga bukan hanya masalah air, tetapi air yang dimaksud adalah mereka akan survei langsung dengan kepala desa, dengan masyarakat, dan disitulah tugasnya Babinsa kami Mbak. Dan memang seperti yang tadi Pak Dani bilang, Babinsa ini menjadi ujung tombak ya, ujung tombak dari program-program yang dijalankan tentunya dari Kodim, dan juga bisa menyentuh masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah program ini juga tentunya menjadi tanggung jawab bersama dan memerlukan keterlibatan masyarakat ya Pak Ina. Nah dari situlah kita sambungkan ke Bapak ini. Bapak nih program Manunggal Air Bapak dari Desa Sukarame ya Pak. Nah sebetulnya seperti apa reaksi masyarakat ketika di desa tersebut? Berarti sudah termasuk di Sukarame? Di Sukarame juga di Sukarame sudah. Selain itu juga. Oke, baik Pak. Antusiasme dari masyarakat deh Pak, coba kita ingin tahu mengenai program Manunggal Air yang dijalankan oleh Kodim ini. Oke, terima kasih. Tentunya dengan adanya program Kodim ini yang seluruh jajaran TNI yang kolaborasi dengan Pemda juga, karena kebetulan memang di daerah kami itu adalah wilayah yang kritis juga ya. Oh, betul. Karena setiap tahun itu adalah langganan kekeringan. Makanya langkah awal kami meminta bantuan itu adalah sumur bor. Tentunya masyarakat sangat antusias menerima ini, karena setidaknya mereka ketika pas musim kemarau ada memang stok air, terutama untuk air bersih ya gitu. Karena memang wilayah kami itu 70% memang wilayah yang rawan kekeringan. 70%. Nah, dari 1.222 hektar itu 70% lahan kekeringan gitu di sana. Sehingga tapi memang ada manfaatnya selain masyarakat juga. Tentunya berterima kasih juga ke Pak Prabowo, ya, Pak Kasat dan Pak Danim beserta jajaran yang sudah menggulirkan program ini. Kebetulan desa kami mendapat sumur bor 5, terus pembangunan jalan lapen 750 meter, jembatan Garuda juga 1, dan ada juga pembangunan masjid di sana. Jadi dari seluruh program ini, manfaat yang paling utama itu adalah membangkitkan kembali rasa kegotong royongan masyarakat. Oke, betul. Karena jelas di situ membawa yang disampaikan Pak Dandim tadi, Babinsa beserta masyarakat, beserta juga dari Koramil dan
Kodim bahu-membahu siang dan malam kadang-kadang, terutama untuk mengerjakan apa yang diharapkan masyarakat. Gitu. Tentunya masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program ini. Dan sudah disampaikan ada banyak sumur bor yang dibangun ya untuk masyarakat. Tentunya yang paling dirasakan atau apa perubahan yang paling dirasakan oleh masyarakat? Tentunya kalau kaitan dengan menunggal air, masyarakat tidak merasa khawatir ketika masuk kemarau, itu yang paling utama. Walaupun sebetulnya memang stok air belum bisa mencukupi wilayah itu, tapi setidaknya masyarakat ya jangankan untuk mandi dan cuci ya, jadi untuk air bersih masak aja suka susah. Tapi dengan adanya program ini, menunggal air ini, masyarakat tidak terlalu khawatir tentunya. Datang kemarau mereka ya, kalau bahasa Sunda nama tehali wudoi itunya, minimal ayah cai kan gitu masyarakat. Iya, betul. Sedangkan masyarakat kami adalah warga yang terdampak harian juga, jauh dari posisi air gitu kan. Kalau dulu waktu masih di kampung yang lama, tentunya mereka tidak khawatir dengan adanya keringan karena masih ada Ciberang. Oh iya betul. Sekarang sudah jauh, untuk mendapatkan air ke Ciberang 3 kilo lebih mereka, jauh. Makanya alhamdulillah gitu. Dengan adanya program ini sangat amat membantu. Kekhawatiran masyarakat sudah hilang lah ketika masuk musim kemarau. Mereka setidaknya untuk stok air bersih ada. Bisa diantisipasi. Ya, bisa diantisipasi. Iya, dan mungkin bisa disampaikan nih, mumpung ada Pak Kadim, Dandim, Pak Kadis juga, harapan ke depan Pak Jarot terkait adanya program menunggal air. Harapan kami ke depan sebetulnya Bu ya, program itu tetap terus berjalan, baik di desa kami maupun desa yang lain, karena wilayah Sajera itu tidak hanya satu desa yang sering terdampak kekeringan. Gitu. Ada beberapa desa yang lain, terutama di 5 desa yang sering terdampak kekeringan. Tetapi salah satunya adalah harapan kami ke depan itu, karena kami memang ada yang terdampak bendung harian, mungkin Pemda Lebak bisa merencanakan PAM untuk desa. Gitu. Karena stok air cukup lumayan Pak ya kalau di bendung harian. Karena itulah sebetulnya harapan satu-satunya kami, wilayah yang terdampak, untuk menyediakan air keluar ke kami, jangan sampai kami juga malah kesulitan air gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan, dan ini sudah saya sampaikan juga ke tim Karian, agar difikirkan masyarakat yang terdampak itu, mereka itu tidak terdampak kekeringan lagi ketika memang sudah ada PAM ke desa-desa gitu. Itu yang paling utama yang kami harapkan sebetulnya. Tapi Pak Dandim juga terus Pak ya terus membangun di desa, tentunya kolaborasi dengan PUPR, dengan Desa Lingkungan Hidup, karena harapan kami adalah pembangunan terus-menerus gitu. Karena desa kami, desa-desa di Sajira terutama, memang adalah desa yang salah satu desa yang kata Pak Irfan tadi yang kritis juga untuk masalah air. Yang kritis. Baik. Ya, terima kasih Pak Jaro. Ya, semoga juga ini menjadi alasan ya program terus berjalan dan terus berkembang ya. Amin. Jadi yang kritis jadi lebih baik lagi. Oke. Bagaimana Bu Produser? Apakah kita harus break dulu? Oke. Sahabat Multatuli, mohon izin Bapak kita break dulu sebentar. Tetap di 89 Multatuli FM. 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Kembali lagi di talk show kita, Sahabat Multatuli, bersama Kodim 0603 Lebak. Dan juga tidak hanya itu, sudah hadir juga di sini dengan Bapak Kadis PUPR dan juga Bapak Kadis dari Lingkungan Hidup. Dan ada juga dari Desa Sukarame, sahabat Multatuli ya, bersama Bapak Asep Saharudin. Dan juga ini nih ada satu lagi ya, meskipun ada di belakang mungkin bisa dilihat di shoot. Nah, ada Kang Bahar atau Bapak Barudin ya dari Desa Margajaya. Ya, kita kembali lagi Pak Dandim ya. Kita lanjut dengan materi bahasan program ketahanan pangan ya, dan tentu ini mungkin juga menjadi penasaran untuk sahabat Multatuli di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita tentunya ada hal yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu ketahanan pangan ya Pak Dandim ya. Dan ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan makanan di meja makan sahabat Multatuli, tapi juga bagaimana kita bersama-sama menjaga produktivitas pertanian, memanfaatkan lahan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta juga mungkin membangun kemandirian pangan di wilayah kita. Dan kita tahu dalam mendukung program pemerintah nih ya, TNI Angkatan Darat melalui satuan kewilayahannya juga turut berperan ya Pak
Pak Dandim ya dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Oke, bisa mungkin Bapak dijelaskan juga ya hal yang paling mendasar sebenarnya yang dimaksud dengan program ketahanan pangan yang dilaksanakan di wilayah ini, apa tujuan utamanya? Oke Mbak, sebelum saya ke arah tujuan ketahanan pangan di Lebak, saya juga sampaikan sedikit bahwa ketahanan pangan itu merupakan upaya bersama Pak. Jadi upaya bersama bukan hanya masalah makanan yang kita akan nikmati di hari ini atau hari besok, tidak. Upaya bersama seperti Mbak tadi sampaikan, bahwa adanya kewajiban setiap warga negara untuk melaksanakan upaya bersama dalam meningkatkan produktivitas pangan, Mbak. Jadi bukan hanya masalah makanan kita terima hari ini, tidak, tapi dari kita memulai awal menyiapkan lahan, kita melaksanakan pendampingan, Mbak, sampai mungkin melaksanakan ekosistem kegiatan penanamannya sampai sebelum panen, khususnya di Lebak ini kan memang varietasnya padi ya Mbak. Jadi kita juga harus menjamin petani itu juga bisa panen sesuai dengan waktunya. Kalau seandainya sudah panen, hasil panennya dibawa kemana, ini juga harus sudah kita bisa menjamin sampai di rantai pasoknya. Saya kira itu Mbak, rantai ketahanan pangan dari awal sampai akhir itu kita melaksanakan pendampingan. Berkesinambungan betul, ya. Betul Mbak. Dan kembali lagi nih Pak Dandim, tentunya kalau berbicara tentang ketahanan pangan yang lekat dengan masyarakat, lagi-lagi Babinsa yang dilibatkan Pak Dandim. Pasti, Mbak. Ya. Nah, yang menjadi ujung tombak seperti itu ya, tadi sudah dijelaskan juga. Bagaimana sebenarnya peran Babinsa Pak Dandim dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan ini? Iya Mbak. Kalau ini lebih teknis Mbak ya, karena ketahanan pangan khususnya di Lebak ini kan sangat luas, hampir mayoritas persawahan Mbak. Betul. Yang pertama yang sangat teknis Babinsa lakukan adalah mulai dari awal penyiapan lahan Mbak. Buka lahan, saya masih dapat terima laporan itu tahun 2017. Itu kita namanya cetak sawah Mbak. Jadi dari lahan hutan dibongkar menjadi sawah. Setelah itu dimaksimalkan sampai sekarang sampai tahun ini udah 200 hektar Mbak. Nah, selama penyiapan lahan tadi tentunya memulai orang menanam pasti memerlukan pupuk, bibit, atau bahkan alat mungkin traktor dan sebagainya. Itu diyakinkan semua bantuan-bantuan pemerintah harus nyampai kepada petani. Itu satu. Terus yang kedua, pada saat mereka melaksanakan kegiatan luas tambah tanam umpamanya Mbak di kegiatan oblah. Jadi memang harapannya bukan hanya IP1 pada waktu dulu. Nah, sekarang sudah kita di sini bisa IP2, IP3. Harapannya apa? Air lagi. Memastikan air juga harus mengalir ke tempat petani butuhkan. Setelah itu anggap mereka sudah besar dan sebagainya dan 3 bulan panen. Itu Mbak, yang paling penting di Lebak ini adalah meyakinkan bahwa apa hasil panennya juga nyampai dan diterima oleh petani dengan harga yang sesuai. Itu hubungannya juga dengan Bulog itu. Kemudian setelah itu berikutnya juga ekosistem selanjutnya kan harus ada Mbak. Dalam 1 tahun 3 bulan sekali berharapannya minimal 2 kali panen Mbak, IP2. Saya kira kalau seandainya boleh saya bilang anekdotnya Mbak, dari mulai start sampai finish padi itu menguning dan sampai dijual itu pun Babinsa harus dampingi Mbak. Dan mereka laporan ke kami itu setiap hari Mbak. Setiap hari kami juga kirim laporannya kepada Dinas Pertanian. Demikian juga kita soundingkan data dan integrasikan data dengan Bulog, biar konektivitasnya juga terintegrasi dengan baik. Nah, berbicara tentang integrasi, tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim ini, artinya kekuatan dari program ini adalah kolaborasi ini ya. Betul Mbak. Jadi tidak hanya satu pintu, tapi ternyata banyak pintu yang harus dilewati. Nah, Pak Dandim, dalam pelaksanaan kegiatan pertanian tentunya tidak selalu berjalan mudah ya. Benar. Dan boleh dijelaskan mungkin atau diceritakan kepada sahabat Multatuli tantangan yang dihadapi di lapangan nih, terutama di Kabupaten Lebak ya, untuk ketahanan pangan ini. Oke Mbak, kalau di Lebak ini Mbak ya, ketika kita masuk musim hujan Mbak, nah itu udah pasti itu Mbak, dari ber Mbak, jadi September, Oktober, November, Desember, nah itu kasihan banget petani. Bahkan beberapa tempat itu terjadi banjir. Itu salah satu tantangan, cuaca nggak mungkin kita lawan. Kemudian yang kedua tantangannya adalah anggaplah
desentralisasi tempat material pun juga menjadi tantangan Mbak, selain cuaca ya. Contoh bahan bibit dan sebagainya. Sekarang alhamdulillahnya di Lebak juga sudah ada jalan yang menghubungkan desa dengan desa Mbak ya. Alhamdulillahnya itu bisa masih sampai ke lokasi. Kemudian berikutnya juga Mbak, yang menjadi tantangan adalah masalah titik pengedropan padi. Jadi sebelum padi itu akan dibawa ke penggilingan padi, itu juga awal mulanya menjadi tantangan karena sarana angkutnya dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillahnya sudah sedikit terakomodir dengan adanya di Lebak juga sudah ada apa itu namanya, pabrik penggilingan padi kalau nggak salah namanya, diakomodir oleh yang terkontribusi oleh Lebak Niaga kalau nggak salah. Tapi itu ya. Kemudian yang signifikan sih sebenarnya cuaca Mbak, karena itu tidak mungkin kita atur. Betul. Tapi kalau yang lain-lain, alhamdulillah sejauh ini sudah ada yang IP3 kita di Lebak. Kalau dulu cuma IP1, sekarang sudah ada IP2, bahkan ada IP3. Saya kira demikian. Oke, jadi memang ya rata-rata ya kalau berkaitan dengan ketahanan pangan ya cuaca lah ya. Cuaca Mbak, masih cuaca. Tidak bisa diprediksi ya. Betul. Dan juga tentunya sahabat Multatuli, kita tidak hanya mengajak untuk sahabat Multatuli. Biasanya kan petani, ketahanan pangan identik dengan petani. Betul. Biasanya kalau yang bertani itu yang usianya sudah agak tinggi gitu ya. Iya. Nah ini juga kita harus menanamkan nih kepada generasi muda ya. Kita juga ingin mengajak kepada generasi muda terutama di Kabupaten Lebak untuk ikut peduli terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pak Dandim, berikan dong pesan-pesan kepada generasi muda di Kabupaten Lebak nih ya, tentang bagaimana cara berkontribusi gitu ya di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Ya, Mbak. Buat semenarik mungkin Pak Dandim, biar anak muda di Kabupaten Lebak ini tertarik ya. Tapi ini ada cerita Mbak, sebelum Mbak atau melanjutkan saya untuk memberikan pesan kepada pemuda. Bapak saya petani Mbak, tapi petaninya petani vanili, kopi dan kakao. Dan itu satu ekosistem. Nah saya ingat banget kalau kecil dulu sandal atau sepatu kita pakai itu mau dekat sekolah baru kita pakai Mbak. Karena dulu dari tempat saya menuju ke sekolah itu melewati petani dan melewati vanili yang becek dan sebagainya. Nah dulu anak muda atau pemuda itu sangat senang menjadi petani Mbak. Tapi makin kesini saya lihat itu pemuda itu agak kurang minatnya menjadi petani. Padahal petani itu benar Mbak. Jadi padahal petani itu prospek yang menjanjikan. Jika ditekuni dengan serius dan modern, kalau boleh saya bilang harus melibatkan teknologi. Karena dulu mengkawinkan antara vanili dengan vanili saja itu butuh teknologi. Dulu tidak ada teknologi aja bisa dilakukan, apalagi sekarang sudah ada dengan teknologi, analogi, berpikir kritisnya. Sehingga saya mengajak, kalau boleh saya ajak, marilah kita bertani Mbak. Tidak menutup kemungkinan petani yang serius dan modern itu juga memiliki hasil finansial yang cukup menjanjikan, dan itu harus ditekuni dengan baik dan dikolaborasikan dengan teknologi. Betul. Kalau boleh saya ajak, ayolah kita bertani, mumpung di Lebak, sawah kita Banyak luas. lahan, ya memang dan itu dukung. tidak hanya menutup kemungkinan hanya untuk varietas padi Mbak. Jadi hal-hal lain kalau tidak salah saya lihat itu ada manggis di sini. Saya pernah lihat itu ada manggis yang cukup di kecamatan daerah Cipanas sana, itu manggisnya cukup banyak. Kemudian di sini juga varietas durian, Mbak. Betul. Durian. Kemudian kalau nggak salah ada beberapa kecamatan tuh ada rambutan. Artinya, ayo kita bertani dan cobalah hal yang serius, meskipun tidak luas, tapi manfaatkan teknologi yang ada. Saya kira itu, Mbak. Ya memanfaatkan segala sesuatu. Betul, ya sumber betul. daya alam Lebak itu luar biasa ya Pak Kadis, Pak Jaro. Oke, dan sahabat Multatuli, kita lanjut karena semakin seru tentunya ya, dan kita juga tidak menutup kemungkinan nih sahabat Multatuli bisa mengambil hikmah dari percakapan ini ya. Ada hal-hal yang bisa diambil. Ada satu tema lagi nih sahabat Multatuli tentang programnya programnya dari Kodim 0603 Lebak ini tentang menyatu dengan alam, menanam pohon, menanam harapan. Nah, Bapak Dandim, kita mulai nih dari Bapak dulu ya. Kalau kita berbicara tentang program penanaman pohon dan gerakan menyatu dengan alam, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari kegiatan ini, Pak?
Baik Mbak, ini sebenarnya ada hubungan dengan yang pertanyaan tadi Mbak. Ketika kita menjaga air, itu juga kita mengingatkan bahwa ada hubungan kita manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Salah satunya tadi itu alam yang kita maksud adalah yang mungkin kita lakukan dengan berhubungan dengan ekosistem yang lain itu adalah menanam pohon. Pohon tadi yang dimaksud adalah pohon berkambium atau berkayu atau berbuah sekalipun. Nah khususnya kemarin di Lebak, kalau tidak salah data kami menunjukkan di akhir tahun lalu kita ada melaksanakan penanaman bako 750 pohon di daerah Malimping. Namun di tahun ini kita juga ada melaksanakan penanaman pohon sekitar 300-an pohon di daerah Cimarga kalau tidak salah nanti mungkin. Dan itu sebenarnya hal yang kami laporkan secara langsung, tapi banyak juga kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh Babinsa secara tidak langsung dan tidak terlaporkan kepada kami juga. Harapannya seperti ini, tidak ada yang memotong pohon. Yang kedua yang ada adalah menambah varietas pohon untuk menjaga sumber air, itu satu. Yang kedua adalah, udah tahu kita di Lebak ini Mbak, tanah itu sangat liat, gampang sekali longsor. Hampir setiap jalan yang kita lalui itu selalu ada talut. Kemudian yang di atas juga harus dipegang pohon berkambium, sehingga kita tidak boleh ibaratnya merubah atau mengganti tujuan Mbak, tetapi membelokkan arah cara kita untuk menahan tanah itu bisa kita lakukan, salah satunya nanam pohon. Saya kira itu Mbak untuk yang penanaman pohon. Memang berkesinambungan dengan manunggal air juga betul, dari yang tadi awal disampaikan. Oke, nah sekarang nih kita mendengarkan kembali baru pertama kali sepertinya Bapak kesini. Sahabat Multatuli. Semangat sama sininya. Oke, terima kasih Bapak nih. Bapak Bahrudin atau Akang Bahar nih manggilnya ya. Oke, dari Desa Marga Jaya. Tadi Pak Dandim sudah menyinggung tentang penanaman pohon gitu ya. Dan kami ingin mendengar sedikit mungkin apa yang dirasakan dari atau apa kegiatan apa yang sudah dilakukan bersama dari masyarakat warga Marga Jaya. Terima kasih. Kami dengan adanya menanam pohon dari Kodim bahwa di Marga Jaya karena situasinya adalah lingkungannya tambang. Nah, kemarin ada kegiatan Kodim 0603 ya di Cimarga. Jadi itulah investasi ke depan untuk anak-anak muda. Hari ini kan di lapangan mungkin bapak-bapak boleh lihat bahwa sekarang udah habis dengan adanya tambang dan tidak berpeduli dengan lingkungan itu. Maka kami harapannya ke depan kepada Dandim atau kepada stakeholder yang ada, nah lebih ditingkatkan lagi. Karena di lingkungan saya itu salah satunya adalah, apalagi sekarang musim kemarau Pak, ya udah sangat panas, lingkungannya udah habis. Nah itulah termasuk mungkin perizinan tambangnya tuh. Karena kalau sudah diizinkan tambang, nah ditambah lagi suruh menanam pohonnya Pak. Karena investasi anak muda kami kayaknya generasi ke depan kami sulit. Apalagi tadi dihubungkan dengan pengairan, dengan pertanian. Nah air di Marga Jaya kelihatannya sawah-sawahnya udah kering. Bahkan kemarin saya mengajukan juga tuh ada dari pusat tuh irigasi yang pakai itu irigasi yang pakai pompa itu tuh. Nah itu. Nah mudah-mudahan ke depan ya saya melakukan city corner ini termasuk Pak Dandim nih yang mensponsori penghijauan, penanaman hijau ini udah bagi kami dan semangat lah. Ya, bagian anak muda kami dan saya sebagai itu yang di desa adalah salah satunya yang penggerak ya termasuk ibu PKK, anak-anak muda ke depannya ya itulah mungkin tadi menyemangatin kata Bapak ini nih. Gotong royong di desa itu udah lebih semangat gitu. Karena adanya antusias dan adanya mungkin dari bapak-bapak ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ternyata luar biasa tanggapannya ya, dan tentunya masyarakat Marga Jaya menyambut antusias ya penanaman pohon ini. Oke, kita ke Bapak Kadis Lingkungan Hidup. Siap. Iya. Dari tadi katanya giliran. Pak, tentang program dari Bapak Dandi Menyatu dengan Alam Menanam Pohon Menanam Harapan. Ini kan inisiasi TNI AD ya, sejauh mana nih Pak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak terlibat dan bersinergi dengan Kodim dalam pelaksanaan serta peran Dela nih spesifiknya Pak seperti apa? Oke, terima kasih.
Terkait masalah penanaman pohon yang dilaksanakan oleh dari Kodim ini, kita tentunya sangat mendukung, Bu. Tadi sudah di awal disampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu bertanggung jawab tentunya terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lebak ini. Dan untuk kontribusi PNS tentunya itu ada satu program yang dicanangkan itu bahwa ketika ada satu PNS ataupun yang mau naik jabatan atau golongan itu disarankan untuk menyumbangkan satu pohon ke Dinas Lingkungan Hidup, dan itu nanti kita simpan di sana. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim juga di awal bahwa untuk menjaga air, menjaga erosi dan lain sebagainya itu tentu salah satu caranya adalah dengan menanam pohon. Jadi intinya saya sampaikan bahwa dengan menanam pohon itu kita telah menjaga tanah dan air kita, gitu aja. Terima kasih. Dengan menanam pohon kita sudah menjaga tanah dan air kita. Luar biasa ya. Dan kalau untuk di Kabupaten Lebak nih, dari kegiatan Pak Dandim ini yang sudah secara spesifik nih yang diikuti oleh DLH di mana saja, Pak? Di Cimarga dan di Malimping ya, Pak. Betul, ya? Oke. betul, Pak. Penanaman pohon tadi 300 pohon di Cimarga dan di Malimping di 750 ya. Jenis-jenis pohonnya mungkin? Tadi yang tanaman kayu, Pak ya? Iya, tanaman kayu Iya, itu sengon ada gitu kelapa. Ada mahoni. Mahoni. Dan kami desa kemarin udah beli sekitar 500 pohon nanam di itu. Iya. 500 Ditambahin pohon. Ya, dari ditambahin. desa, selain dari Pak Dandim. Ya, ya. Oke, jadi memang Karena ada program. santri-santri itu ikut. Jadi alhamdulillah tuh Pak Kiai itu nyiapin pohonnya juga kemarin barengan. Jadi Pak Dandim nyumbang, dari pesantren juga kami dari desa supaya. Nah, kembali lagi jiwa gotong royong di satu kayak. Oke. Nah, selain untuk lingkungan, Bapak, apakah program Menanam Harapan ini juga berdampak ke ekonomi warga ya? Dan adakah mungkin sinkronisasi dengan UMKM? Pasti ada, kalau di hubungan pasti ada dengan menanam. Jadi tergantung dari jenis pohon yang ditanam. Oke. Terus sebetulnya dengan menanam pohon juga tentunya menjaga habitat. Betul. Jadi habitat di sana seperti tempat bertenggernya burung, banyak lah dengan menanam pohon itu manfaatnya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Meskipun menunggu lama mungkin ya. Jadi wajar saja ya sahabat Multatuli. Ini Eva Wulandari dikeroyok hari ini lumayan ya. Tapi apapun yang kita sampaikan semoga bisa bermanfaat dan menjadi informasi tertentu untuk sahabat Multatuli. Bagaimana Produser, bisakah kami untuk beristirahat sejenak? Oke. Ya, 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, kembali lagi di sesi talk show kita, dan seperti yang sudah sahabat Multatuli ikuti ya, kita kedatangan Bapak Dandim dari Kodim 0603 Lebak, kemudian juga Bapak Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas PUPR, dan ada bapak-bapak dari Desa Sukarame dan Marga Jaya. Sengaja biar nggak ngantuk, Pak. Oke, sahabat Multatuli, kita kembali ke Pak Dandim ya. Pernah nggak kita membayangkan ya bagaimana rasanya ketika sebuah jembatan yang menjadi akses utama masyarakat ini mengalami kerusakan. Nah, tentunya aktivitas bisa terganggu ya. Kemudian banyak hal yang bisa terkendala. Karena itu keberadaan jembatan bukan sekedar sebuah bangunan fisik, tapi jembatan adalah penghubung kehidupan. Nah, pada obrolan di sesi sekarang ini kita akan membahas tentang rehabilitasi dan pembangunan jembatan, sekaligus mendengarkan nih bagaimana peran TNI Angkatan Darat bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim. Pak Dandim, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa pembangunan atau rehabilitasi jembatan ini menjadi penting bagi masyarakat? Pasti sangat penting, Mbak. Namanya jembatan, menghubungkan tepi dekat dengan tepi jauh. Oke. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang kan eranya kolaborasi, Mbak. Betul. Nah, awalnya ini berawal dari data secara umum dulu, Pak, yang kami dapat dari pemerintah daerah, kemudian kami cek di lapangan, kemudian kami sinkronkan data, termasuk kami gerakkan juga Babinsa untuk meyakinkan mana
hal-hal yang urgent untuk segera dilakukan, dan kami jadikan satu datanya untuk dibicarakan. Setelah itu datanya kita laporkan kepada pimpinan kami masing-masing. Kemudian dari sana akan diberikan handbook atau panduan tentang pelaksanaan kegiatan. Dari handbook tersebut akan memandu kita, dan tentunya sasaran terpilih adalah urgensi masyarakat lebih dahulu, Mbak. Memang ada yang dari awal kita lakukan pembangunan, ada juga yang memang sudah ada existing tapi kondisinya sangat tidak layak untuk dilalui kembali. Dan dari beberapa jembatan yang terpilih, tentunya itu berdasarkan masukan juga dari masyarakat kepada kita. Itu, Mbak. Oke, nah tadi sudah dijelaskan ya sahabat Multatuli tentang latar belakang dan sinergi pada program Jembatan Garuda ini. Menarik sekali tadi yang sudah dijelaskan juga ya. Nah, sekarang kita ke Bapak PUPR. Bapak Kadis PUPR, sahabat Multatuli, bisa dijelaskan mungkin sinergitas nih yang dilakukan oleh Kodim dengan PUPR secara spesifik. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kemarin Pak Dandim melaksanakan jembatan yang sudah selesai, kemudian ada yang sedang berjalan, Pak, yang selesai. Itu data dari kami, hasil kerjasama kami, termasuk dengan masyarakat, Pak. Kemudian ini perlu diketahui, jembatan di Kabupaten Lebak ya, yang menjadi kewenangan ya Kabupaten Lebak, yang ada di Kabupaten Lebak itu jumlahnya itu sekitar 155 unit ya. Itu yang bentangnya itu lebih dari 6 meter, Bu. Jadi kalau 6 meter ke bawah itu menjadi artinya menjadi kewenangan di desa, Bu. Desa, ya, yang bentuknya itu misalnya bisa menggunakan bokapet atau gorong-gorong ya. Jadi artinya tidak terinventarisir yang seperti itu ya. Jadi yang terinventarisir sesuai yang telah diverifikasi oleh kementerian itu jumlahnya 155 unit. Kemudian kondisi baiknya itu 137 yang baik. Kemudian 17 sedang, kemudian yang satunya kondisi rusak ya gitu. Nah, kemudian apa? Ini sebetulnya belum disampaikan oleh Pak Dandim, tapi kami sudah mempunyai data. Ya, jadi ada jumlah 7 unit jembatan ya, yang setelah dilaksanakan itu jembatan komposit ya. Kemudian ada 3 jembatan gantung itu yang sedang dan telah selesai juga kan yang itu. Nah, kemudian untuk jembatan gantung itu totalnya itu ada 266 unit. Kemudian 46 unit itu kondisi baik, kemudian 61 unit itu sedang, kemudian yang 159 unit itu kondisi rusak. Nah, dari tadi jembatan jembatan komposit itu yang dilaksanakan oleh Pak Dandim itu di luar kewenangan kami ya, itu jembatan-jembatan desa. Namun tetap kami bersyukur, alhamdulillah kan itu kan ya sudah dengan hadirnya program ini ya, kemudian adanya Pak Dandim juga kan itu kan ya, artinya kami berterima kasih sudah ikut membangun Lebak. Gitu. Ya, secara tidak langsung ya. Kemudian Bu, untuk yang jembatan gantungnya itu karena ada 3 unit ya, itu yang kondisi rusak itu yang tadinya 46 unit kondisi 159 unit yang kondisi rusak, kami sekarang menjadi berkurang tuh. Jadi 156 unit yang kondisi rusaknya. Jadi kondisi baik kami bertambah menjadi 49 unit. Oke, simbiosis mutualisme. Ya. Baik, Bapak tadi sudah dijelaskan itu untuk spesifiknya di daerah mana saja untuk Kabupaten Lebak tepat? Boleh saya aja mungkin jelaskan. Betul, tadi kan data secara universal Pak kan disampaikan. Jadi total jumlah jembatan, kalau kemarin saya rapat dengan beliau itu ratusan Mbak jembatan sebenarnya yang harus kita kerjakan. Tapi kita pilih-pilih dan kita laksanakan pelaporan menurut nilai urgensinya. Kalau boleh saya jelaskan sedikit kepada pemirsa, dari awal tahun Februari itu Presiden melalui kementeriannya terkait, dalam hal ini dari Angkatan Darat, itu melaksanakan sudah 6 tahapan. Setiap tahapan itu mungkin diawali dari Aceh,
Kemudian kesininya kami kemudian di Lebak mendapat tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 itu sejumlah 6 unit jembatan. Dari 6 itu 2 jembatan gantung, 4 jembatan beton. Dan itu kita wajib menyelesaikan dalam waktu 35 hari, Mbak. 35 hari saja. Alhamdulillahnya di Lebak semua bisa kita capai sesuai dengan target 35 hari kerja. Karena yang kami tekankan memang dari pelaksanaan pembangunan ini, Mbak, selain nilai fisik yang memang kita tuntut harus dapat kita laksanakan 35 hari, tapi nilai gotong royongnya, Mbak. Jadi sebenarnya selain fisik tadi, kita merangsang agar masyarakat juga turun, mereka rasa cintanya kepada bangunan tadi dengan diwujudkan dengan bergotong royong. Jadi kita cuma merangsang saja, Mbak. Kemudian mereka datang dan bahkan di luar ekspektasi saya, Mbak. Karena saya langsung melihat di 6 titik tadi. Bahkan mungkin awalnya niatnya hari ini baru mulai dibangun, mereka sudah tarik waktu untuk menyiapkan jembatan alternatif di sebelah kiri dari jembatan masing-masing. Itu saya lihat langsung dan saya langsung menunggui masyarakat. Dalam hal ini saya kira hari ini nyiapkan jembatan alternatif, besok baru hari ini juga dipotong kayunya, hari ini juga jadi. Itu salah satunya yang di tahap 5. Dan di tahap 6 kita juga dapat 4, Mbak. Satunya jembatan gantung, kemudian 3-nya jembatan beton. Nah, tahap 5 sudah selesai, Mbak, alhamdulillah. Nah, tahap 6-nya ini jembatan gantungnya hampir finish, hampir rampung. Jembatan betonnya mungkin kurang lebih sudah masuk di 75%. Insya Allah kalau seandainya boleh saya lihat itu minggu ketiga bulan Agustus semuanya sudah selesai. Di bulan Makanya Agustus. Total kalau dari boleh saya simpulkan sementara kita sudah membangun 10 jembatan di Lebak, terdiri dari 6 jembatan beton, kemudian 7 jembatan beton, 3 jembatan gantung. Kemudian dari 7 itu bervariasi, Mbak. Bentangannya mulai dari 10 meter yang paling kecil sampai yang paling panjang itu 15 meter. Ada 20 meter. 20 meter. Kemudian lebarnya dari ada yang 2,4 kita lebarkan menjadi 3 meter. Rata-rata 3 meter. Jadi kalau mobil itu lewat tidak mepet sekali dengan lebarnya jembatan. Alhamdulillah, Mbak, bisa lancar kita laksanakan di Lebak. Oke, dan ternyata memang sahabat Multatuli, pembangunan jembatan ini ya kembali lagi ya kolaborasi masyarakat tentunya dengan Kodim dan juga Dinas PUPR. Dan sedikit mungkin sebelum kita ke sesi berikutnya kepada Bapak nih, Pak, sebetulnya kalau untuk regulasinya apabila ada yang jembatan yang belum tersentuh, warga masyarakat Lebak harus lapor kemana nih, Pak? Kalau ingin dibangun jembatan seperti itu, mungkin boleh diinformasikan. Ya, jadi untuk usulan mungkin ya, barangkali ada usulan dari masyarakat ingin dibangun jembatan atau jalan, itu di kami ada media sosialnya, Bu, ada websitenya. Boleh disebutkan, Pak? Ada TikToknya juga, TikTok di PPR, kemudian termasuk ada Instagram juga ada. Oke. Ya baik. Jadi mudah ya untuk dijangkau karena media sudah semakin mudah sahabat Multatuli. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Termasuk bisa langsung telepon saya. Oke, bisa. Ya. Jangan Pak, jangan diekspos dulu nomor teleponnya ya sahabat Multatuli, lewat di DM Instagramnya PUPR saja dulu. Oke, kita kembali lagi sahabat Multatuli ya di pembangunan jembatan Garuda. Tapi sebelumnya nih ya, harusnya sih ini di awal ditanyakannya ya kepada Pak Danip. Pak Danip kok namanya jembatan Garuda gitu? Iya. Kalau nama jembatan Garuda mungkin itu salah satu lambang dari pemerintah Republik Indonesia. Tapi yang jelas itu nilai kebermanfaatannya agar mengingatkan kita kepada negara juga, lambang negara. Saya kira demikian. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya sahabat Multatuli. Sekarang nih kita ke penerima manfaat. Pak Jaro, jembatan sudah berapa bangunan sudah berapa jembatan yang sudah dibangun nih? Ada berapa jembatan sebetulnya di daerah Pak Jaro ini? Alhamdulillah Di kalau di Sukarame. Desa Sukarame satu. Ada Satu yang dibangun. Alhamdulillah di Kecamatan Sajira terutama memang satu di Desa Sukarame dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter. Yang tadinya memang kondisi rusak cukup parah gitu. Alhamdulillah dengan adanya program jembatan Garuda ini sekarang sudah luar biasa gitu. Karena tentunya dengan tidak adanya jembatan itu terkendala juga untuk ekonomi masyarakat gitu.
Yang awalnya masyarakat tentunya ketika jembatan bagus bisa mengangkut hasil taninya itu dengan lancar, dengan tidak ada jembatan memang agak susah. Ada jalan alternatif memutar kalau kondisi hujan juga tidak bisa. Dari sisi lain memang ketika tidak ada jembatan tentunya harga pertanian juga bisa murah karena jarak tempuh yang agak susah. Makanya terima kasih Pak Dandim ya dengan seluruh jajaran TNI dan Babinsa dan juga PPR, alhamdulillah juga hadir di sana gitu Bu ya untuk mengawasi program ini. Dan alhamdulillah antusiasme masyarakat luar biasa. Yang tadi disampaikan Pak Dandim yang membuat jalan alternatif itu kami gitu, di sana diinformasikan akan dibangun jembatan. Hari itu juga kami buat jalan alternatif supaya ketika memang ada perintah pembongkaran kami sudah ready gitu untuk jalan alternatifnya. Hanya khusus buat motor Bu ya. Kalau untuk mobil memang kami stop dulu, tidak ada aktivitas di sana gitu. Dan itu tadi kembali lagi selain manfaat tadi untuk masyarakat, kami ya alhamdulillah nilai gotong royong kami tumbuh kembali gitu. Alhamdulillah gitu. Sampai ibu-ibu juga turun tangan untuk bantu di sana dan bertetap muka juga dengan Pak Dandim tentunya ya. Langsung berinteraksi di sana tentunya. Dan kami cukup bersyukur dengan adanya jembatan ini dan alhamdulillah diselesaikan sebelum 35 hari sudah selesai. Sudah selesai. Karena tadi itu kerjanya siang dan malam gitu. Karena ketika tidak tuntas sampai dengan jam 5 sore kita lanjutkan malam terutama dalam pekerjaan pengecoran gitu. Kalau tidak boleh ditunda ya. Itu. Sementara itu. Iya. Nih, sebagai penutup Panjenengan. Siap. Mungkin ada pesan kepada baik itu pemerintah daerah ataupun mumpung ada Bapak Dandim juga ya terkait keberadaan jembatan Garuda ini dan kedepannya seperti apa sebagai closing statement. Oke. Tentunya kami berharap tadi kan data yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Dade selaku Kepala Dinas PUPR dan Pak Dandim juga. Ya mudah-mudahan ke depan pemerintah daerah bisa kolaborasi dengan Kodim atau TNI atau Polri tentunya, karena Polri juga sedang melaksanakan juga. Mudah-mudahan ke depan tentunya jembatan yang kategori rusak bisa berkurang tentunya, karena masyarakat sangat butuh itu. Dan saya yakin ke depan Pak Dandim tetap terus berupaya untuk bisa mendapatkan jembatan-jembatan yang bisa dibangun untuk masyarakat, baik jembatan gantung maupun jembatan beton. Dan untuk Lebak tentunya sampai sekarang pun masih berupaya Pak ya untuk melaksanakan itu karena tadi tuntutan masyarakat ya. Karena tadi itu baik program yang dilaksanakan oleh Pemda maupun TNI melalui jembatan Garuda itu tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Dan kita ke Desa Marga Jaya nih Pak Baharudin. Oke, Bapak, sebelum kita mengakhiri ini ada sebagai closing statement, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada Pak Dandim atau Pak Kadis PUPR dan juga Kadis LH. Terima kasih. Satu adalah ke Bapak PUPR nih. Ini karena di Marga Jaya ini saya baru nih Bu menjadi kepala desa dan saya menemukan beberapa jembatan yang kayaknya sedang gitu kan kami membutuhkan perawatan. Nah, ini ke Pak Haji nih, pas saya semangat banget ketemu Pak Haji karena jembatan saya udah keliling Pak, karena kemarin mungkin saya sekarang meneruskan tuh banyak jalan terus banyak jembatan yang udah ada beberapa bagian udah yang kita las-lasin. Nah yang ada juga jahe tuh, yang posisinya jahe gede. Jembatan gantung ya? Iya jembatan gantung, terus depannya udah saya cor nih dengan adanya bamprok. Nih saya cor nih depannya tuh, itunya tuh meminta perawatan gitu, atau dicat atau mungkin ada pelat gitu. Itu Pak, itu salah satunya. Terus kepada Dandim, ya terima kasih dengan adanya motivasi masyarakat kami karena lingkungan kami tadi udah disebutkan. Nah, Pak Ella juga tahu kayak lingkungan kami itu udah lingkungannya banyak tambang. Nah, juga orang tambangnya kurang peduli lah. Pasirnya diambil tapi pohonnya nggak ditanamin di belakangnya. Nah, itu juga kita harapkan kayak kalau ada ini mohon tuh dikasih himbauan bahwa dia biar pohonnya ditanam gitu di belakangnya, biar kami generasi-generasi yang ke belakang ya, generasi-generasi ya investasi yang belakang mudah-mudahan nemu pohon tadi, tahu bahwa pohon kecapi tahu, ada pohon ini tahu gitu. Karena anak sekarang kan nggak tahu Pak Dandim, rambutannya nggak tahu, taunya dari kaleng kan.
Nah, itu aja mungkin Bu. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih banyak. Ya, kita ke Bapak Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin akan ada yang ingin disampaikan sebelum kita berakhirnya acara ini tentang program-program dari Kodim sinergitas dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Dandim dengan bantuan Kodim Lebak ini sudah melakukan penanaman pohon dan mangrove juga. Itu adalah satu bentuk upaya untuk pelestarian lingkungan hidup. Nanti juga ada dari Polri juga ada, dan masyarakat mulai dari mahasiswa semua sudah mulai melaksanakan penanam pohon, dan ada beberapa organisasi juga yang meminta bantuan ke kita untuk bibit pohon. Dan itu alhamdulillah dari antusias masyarakat dan instansi vertikal juga sudah mulai peduli kepada lingkungan. Terima kasih. Oke, secara tidak langsung ini ya menghijaukan kembali Kabupaten Lebak. Ya. Terima kasih Bapak. Pak Kadis PUPR, sebagai closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai program-program yang memang bersinergi dengan Kodim. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama terima kasih kepada Pak Presiden ya, yang dengan adanya program pembangunan jembatan yang langsung ditangani oleh TNI. Kemudian Pak Dandim juga terima kasih ini. Jadi PR kami di PUPR agak berkurang. Agak berkurang. Kemudian apa? Ini jadi untuk pembangunan atau rehab jembatan gantung Pak, jembatan gantung atau termasuk jembatan desa kan itu kan ya, itu di kami belum ada sebetulnya anggaran kan itu kan ya, belum ada anggaran. Nah kemudian dengan masuknya anggaran yang dilaksanakan oleh Pak Dandim ini kami bersyukur alhamdulillah ya. Jadi Pak Dandim turun tangan ikut membangun Lebak kan itu ya. Kemudian ini hanya titip pesan kepada Pak Jarod ya, yang sudah mendapatkan program ini kan itu kayaknya, sampaikan ke masyarakat kan itu kan, ini tolong konstruksi yang sudah dibangun oleh TNI maupun oleh PUPR ya, baik itu jalan maupun jembatan kan itu kan ya, ini harapan kami tetap dijaga kan itu kan ya, jadi supaya ada rasa jiwa memilikinya kan itu kan, itu harapan kami. Jadi misalnya ya itu ada kayu misalnya yang kena di saat masih banjir kan itu kan, kadang-kadang menghalangi aliran di bawah jembatan itu kan ya, itu jangan menunggu pemerintah lagi kan itu kan ya, kemudian jangan menunggu Pak Dandim kan itu kan ya, kalau bisa ya, kalau punya jiwa rasa memiliki gitu kan ya, itu masyarakat tentunya harus turun tangan gitu ya, jadi tolong dipelihara ya. Terima kasih. Oke, sense of belonging ya kalau bahasa Sundanya mah gitu. Rasa ingin memiliki. Oke, terakhir last but not least, Pak Dandim, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun Pak Kadis dan Bapak-bapak Jarod yang ada di sini untuk berkaitan dengan program yang dijalankan oleh Kodim. Baik, kesempatan ini saya berterima kasih secara kesatuan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa maupun segala institusi yang membantu terlaksananya program-program dari Angkatan Darat melalui Kodim Lebak, mulai dari karya bakti dan sebagainya, jembatan, pengairan dan sebagainya, tentunya tidak bisa terlaksana melalui Kodim saja. Seperti saya tadi sampaikan bahwa sekarang eranya tuh kolaborasi, Mbak. Betul. Ketika kita ingin berinovasi, maka kita harus berkolaborasi. Dan itu pun tidak bisa kita rawat sendiri. Makanya kenapa rangsangan tadi kami menyampaikan bahwa yang seyogianya fisik itu lebih penting dari semangat gotong royong. Karena dari dulu masyarakat kita tuh tumbuh dari gotong royong, Pak. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya tidak luntur, masih ada. Tinggal diingatkan kembali. Salah satunya diingatkan oleh Kadis PUPR tadi dengan LH, bahwa apa yang kita kerjakan melalui pemerintah itu tentunya harus dirawat. Betul. Salah satu contoh merawatnya adalah contoh tonase jembatan tadi kan mungkin ada batasannya. Yang dulu awalnya 5 ton, mungkin kita bisa bangun menjadi 10 tonasenya. Tentunya juga harus diatur di daerah tersebut. Kalau memang tonasenya 10 ton, tidak boleh ada truk yang bisa melintasi lebih dari 10 ton untuk menjaga
sampai anak cucu kita bisa menikmati, Mbak. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih, Mbak, Bapak-bapak semuanya. Kesempatan hari ini saya sampaikan bahwa TNI akan selalu ada untuk negara, khususnya di Lebak. Kodim Lebak akan selalu ada untuk Kabupaten Lebak. Terima kasih, Mbak. Oke, boleh tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Ya, sahabat Multatuli, itu tadi last statement dari Pak Dandim kita. Itu juga menjadi penanda bahwa harus berakhir, Bapak ya. Sebetulnya banyak program lain yang ingin disampaikan, tapi nanti deh kita cari jadwal lain ya untuk bisa menjelaskan dan mensosialisasikan, menginformasikan kepada sahabat Multatuli. Terima kasih sekali lagi Pak Dandim, Pak Kadis, hatur nuhun sudah datang, Pak Jarod sudah memberikan edukasi dan informasi kepada warga masyarakat Lebak. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang paling istimewa sahabat Multatuli untuk Multatuli FM ya. Dan tapi sayang harus kita akhiri. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya sahabat Multatuli. Sekali lagi live streaming bisa di TikTok @multatuli_fm atau live Instagram juga sahabat Multatuli bisa menyaksikan siaran ulang kami di YouTube Multatuli FM. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di Taksel di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama rakyat mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.